Nah, Sudah, Mem. oke. Kita ada langsung aja kita di pertemuan keenam ya, karena pertemuan lalu dengan Pro Puji. Ini di pertemuan keenam hari ini presentasi kelompok ya tentang learning and creativity. Kemudian next week The Nature of Work Motivation, kelompok 6 siap-siap. Ada dua kelompok ya. Kelompok 6 dengan kelompok 7 Creating a Motivation Work Setting. Nah ini Alia, kalau dengan saya, barangkali teman-teman sudah paham ya, tolong PPT ya, teman-teman hanya mengirimkan PPT, oke ya. Ikuti apa yang sudah Prof. Puji arahkan. Teman-teman hanya mengumpulkan PPT, tapi minus satu hak sudah dikumpul ya Alia ya. Minus satu berarti Sabtu lah. Ya, kalau mau Senin, Sabtu itu sudah dikumpul ke PJ, nanti saya lihat dan saya cek ya. Kalau misalnya ada kekurangan atau hal yang perlu ditambahkan, itu akan saya ingatkan. Ya, kemudian yang kedua, teman-teman, tolong karena Propuji sudah memberikan buku pegangan ya yang sangat bagus sekali ya, buku tentang apa itu organizational behavior ya. Teman-teman semua sudah dapat ya. Nah, ini Jennifer M. George dan Gareth Jones. Ini bagus sekali dan lengkap ya. Tolong nanti ini dibedah ya. Jadi teman-teman ketika membuat PowerPoint itu berdasarkan buku ini, tidak masalah ya. Mohon tidak ada yang di skip, diloncat-loncat sekira hal itu penting gitu ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya konten materi tentang apa yang teman-teman akan presentasikan itu lebih menyeluruh ya. Oke, tadi saya sudah titip pesan ke Alia untuk disampaikan kepada teman-teman yang akan menyajikan. Kemudian untuk pertemuan ke-18 karena sebentar lagi UTS ya, dan saya tanya, ternyata Prof. Puji belum memberikan aba-aba ya. Ya betul Alia? Belum, Mem. Ya, jadi saya langsung handle aja untuk pertemuan ke-8 UTS. Teman-teman bisa persiapkan dari sekarang ya. This is group work ya, case based study. Tugasnya adalah teman-teman silahkan bersama kelompoknya masing-masing cari salah satu organisasi ya, boleh sektor pemerintah atau swasta atau apapun gitu ya, atau kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan silahkan. Teman-teman nanti kemudian buat profil singkat terkait organisasi tersebut, lalu temukan permasalahan yang ada dalam organisasi tersebut yang relevan dengan materi yang teman-teman presentasikan. Ya, misalnya kelompok 5 gitu ya, fokus kepada learning and creativity yang digali. Silahkan wawancara, tanyakan ada permasalahan apa dalam konteks learning and creativity. Misalnya, bagaimana organisasi ini misalnya belajar ya, mengembangkan kreativitas, tergantung topik masing-masing. Atau misalnya kelompok managing stress misalnya ya. Jadi fokusnya kepada how to manage stress on that organization gitu ya. Oke, kemudian nanti teman-teman juga harus membuat analisa ya penyelesaian masalah terhadap topik tersebut di organisasi tersebut seperti apa. Dan satu halaman lampiran foto dokumentasi, satu halaman saja untuk bukti dokumentasi ya. Setiap kelompok memilih organisasi yang berbeda, jadi tolong nanti PJ di list mulai dari nanti ya setelah selesai, kelompok satu mau organisasi mana dan lain sebagainya supaya tidak ada persamaan ya. Kemudian nanti laporan dibuat dalam bentuk modul makalah minimal paling sedikit itu 10 halaman. Wah, banyak amat. Ya, karena teman-teman harus menggali, menganalisis ya. Yang namanya analisis, teman-teman, itu harus dikaitkan dengan teori. Ya, tidak hanya mendeskripsikan ini loh masalah yang ada di organisasi ini, Anda cerita gitu kan, bukan hanya itu, tapi juga dikaitkan dengan teori-teori atau penelitian-penelitian yang teman-teman cari di jurnal, baik nasional maupun internasional, ya, itu seperti apa gitu ya, sehingga minimal paling sedikit itu semuanya 10 halaman dan maksimal 15 halaman. Tapi itu sudah termasuk jilid, daftar pustaka ya. Dan di sini saya minta teman-teman minimal melampirkan 5 daftar pustaka ya yang bersumber dari jurnal, e-book
boleh. Termasuk bukunya yang disampaikan oleh Prof. Puji boleh dimasukkan sebagai daftar pustaka dan tentu referensi lainnya. Minimal 5 ya teman-teman per kelompok. Nah, nanti dibuat judulnya modul studi kasus perilaku organisasi, apa judul besar ya Aliyah ya. Ini masing-masing di mana gitu ya. Nah, disusun oleh mahasiswa APD angkatan 2022 kelas apa, dosen pengampu Propuji dan saya. Nah, nanti Alia, setelah mahasiswa mengirimkan melalui G Drive ya, lalu nanti PJ harus mengkompilasi dalam satu file Words ya dan PDF. Jadi diedit gitu halamannya dari mulai kelompok 1 sampai kelompok berapa kelompok ya? 11 ya? 17 ya? Ya, Iya, 17. 17, Mem. 17 kelompok. Itu jadi ada berapa? 170 halaman berarti ya. Gitu ya. Nanti kita akan bikin modul dan mudah-mudahan bisa kita ajukan pengajuannya ke hak cipta. Ya, jadi teman-teman nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan sertifikat dari modul tersebut akan menjadi hasil karya kita bersama ya. Oke, untuk pengumpulannya, tadi Aliyah bertanya, Mem, ini kan ada waktu persiapan 2 minggu ya Aliyah ya. Oke, Iya, ya, Mem. 2 minggu dari sekarang, teman-teman boleh mencari terlebih dahulu, boleh dikonsultasikan dulu ke saya, misalnya organisasi ini cocok atau tidak, silahkan nanti melalui PJ ditanyakan. Coba saya ingin tanya dulu, menurut teman-teman, 2 minggu untuk survei ke lapangan, sorry, untuk mencari organisasi, untuk survei, untuk wawancara, sampai membuat laporan cukup atau tidak? Tulis di komen, tulis di komen chat. Ada? Tidak ada yang keberatan berarti ya ini silent semua. Kalau nggak ada yang bicara, nggak ada yang chat berarti oke, tidak masalah. Tidak, kurang ya udah. Jadi Sabil, halo Sabil, halo Sabil, halo, mana Sabil? Menurut Anda Sabil tepatnya berapa lama? Sebulan boleh nggak? Sebulan. Udah masuk pertemuan ke berapa dong? Udah masuk pertemuan ke 10 ya? Apa Ya, yang katanya gini terasa aja ke Facebook ya Teh? teman-teman, kita cari win-win solution ya. Saya juga paham lah, Anda bukan hanya satu mata kuliah ini ya yang dihadapi kan. Ada juga banyak mata kuliah. Saya juga sama mahasiswa ya, merasakan penderitaan perjuangan Anda ya. Oke, kan kita UTS pekan ke-8 ya, Aliyah ya. Nah itu dikumpulkan udah jadi, is okay, pertemuan ke-9 deh, ditambah 1 minggu. Jadi 3 minggu ya. Oke ya. Oke, sip. Nah, ini saya mohon maaf ya, baru menyampaikan ini karena memang di awal Prof. Puji yang menghandle ya. Saya pikir sudah disampaikan oleh beliau, tapi karena kondisi beliau sakit ya, barangkali baru em, tiga 3 minggu ini ya saya sampaikan. Jadi teman-teman dari sekarang ya harus sudah mulai mempersiapkan untuk UTS pun termasuk untuk persiapan UAS pun silahkan dipersiapkan dari sekarang. Oke ya, terkait UTS, clear ya, Alia? Clear, Mem. Oke, sip. Nah, nanti pertemuan 9 kita lanjut dengan materi kelompok 8, ada 2 kelompok, kelompok 9, ya. Pertemuan ke-10 juga 2 kelompok, pertemuan ke-11 satu kelompok. Nah, di pertemuan ke-12, 13, 14, dan 15 itu kita akan mengundang dosen praktisi, ya. Beliau dari Badan Pusat Statistik yang merupakan juga ahli ya di bidang perilaku organisasi khususnya di BPS ya. Nanti PJ tolong juga berkoordinasi ya karena kita mengundang dosen praktisi dari luar.
mohon segala hal dipersiapkan ya, termasuk pelayanan ya, Alia ya. Terutama matching jadwal ya antara mahasiswa dengan praktisi, karena kita tahu ya praktisi itu teman-teman bekerja ya, jadi tidak murni mengajar di kita atau di Anda ya, tapi beliau juga bekerja di instansinya masing-masing, sehingga mohon nanti untuk jadwal perkuliahan dengan praktisi kita bisa menyesuaikan ya, jadwal mahasiswa dengan jadwal praktisi tersebut ya. Mudah-mudahan harapannya nanti bisa offline ya, dua atau minimal satu kali dengan dosen praktisi ya. Dan nanti Alia tolong juga dibuatkan laporan ya, karena untuk kegiatan dosen praktisi akan harus ada laporan ya, termasuk daftar hadir khusus untuk sesi dengan dosen praktisi ya, ada 4 sesi, kemudian bukti ya, kemudian apalah banyak yang lainnya barangkali ya, nanti disesuaikan seiring jalan ya. Nah, ini kemudian pertemuan ke-16 ada UAS ya. Nah, UAS-nya teman-teman saya praktis saja ya. Ini adalah membuat short movie yang berkaitan dengan topik yang dipresentasikan masing-masing ya. Misalnya Anda tadi misalkan membahas tentang managing stress gitu ya. Nah, dalam short movie tersebut Anda membuat skenario, kemudian role play, bermain peran gitu ya tentang isu yang berkaitan dengan topik yang dipresentasikan masing-masing. Maksimal film adalah 8 menit ya, diawali dengan tampilan logo UNJ, ditulis nama mata kuliah, nama dosen pengampu, program studi dan fakultas serta universitas. Kemudian ditulis juga nama-nama para pemain ya dan perannya sebagai apa. Kemudian ada teks pembuka di sana ya, teman-teman, yang menggambarkan situasi dalam film tersebut apa gitu ya. Dan di akhir film tolong nanti dibuat kesimpulan secara rapi gitu ya, singkat, tertulis terkait film yang Anda tampilkan, yang Anda tayangkan itu kaitannya dengan materi perilaku organisasi. Nah, ya. Oke, ini juga harapan saya mudah-mudahan luarannya bisa diajukan untuk pengajuan hak karya intelektual Anda, ya. Dan ini bisa disiapkan dari sekarang. Oh, maaf, saya baru ngeh, Alia. Ini setiap kelompok tidak sama ya, Alia ya. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Oke, kalau main peran cuma 2 orang nggak acik ya? Iya, nanti di ini lagi ya kelompoknya, Alia, di apa? Nggak apa-apa kelompoknya diperkecil. Ini berapa kelompok sih? Totalnya seberapa mahasiswa? Tadi Ada 38, Mem. 38. Eh, kalau 6 kelompok berarti satu grupnya berapa orang? Ada yang 6, ada yang 7, Mem. Ya, kayaknya kebanyakan ya 6 ya. Saya susah nanti menilainya. 5 orang deh. Berarti berapa kelompok? 7 ya? Ya, 7. Nah, untuk UAS ini karena kelompoknya saya ubah ya, nggak apa-apa, is okay. Nanti untuk UAS kelompoknya dibuat aja minimalis ya. Dibuat 7 kelompok aja. Jadi ada yang 5, ada yang 6 ya. Ya, tidak masalah. Iya, betul. Untuk teknis pembagian kelompoknya, saya nanti serahkan ke PJ ya. Adapun untuk topiknya, silahkan nanti masing-masing kelompok bermusyawarah mau mengambil topik apa. Boleh ya. Silahkan dirundingkan kembali topiknya, apakah mau mengambil yang mana silahkan, asal jangan ada kesamaan ya. Demikian ya Aliyah ya. Teman-teman bisa dipahami? Mem Oke. mau tanya, Ya, silakan. untuk yang UTS-nya berarti kelompoknya tetap kelompok presentasi atau disamain kayak Heeh. UAS? Nah, kalau yang UTS itu tetap yang presentasi, ya, tetap yang presentasi saja. Ada yang 2, ada yang berapa? Ini Pro Puji cara membuat ininya gimana? Ada yang 3, oh 3 sama 2 ya.
nggak apa-apa. Kalau yang UTS sesuai dengan kelompok ini, nggak apa-apa. Tapi untuk yang UAS karena bermain peran, ya, butuh tiktokan, ya, saya kira butuh lebih banyak peran kolaborasi. Ya, clear? Oke. Clear, ma'am. Oke, teman-teman yang lain jelas ya. Jadi untuk rundown time schedule mata kuliah perilaku organisasi ya seperti itu. Oke. Nah, baik. Sekarang teman-teman kita eh, menuju materi yang akan kita bahas hari ini tentang learning and creativity. Ya. Oke, yang akan dipresentasikan oleh kelompok berapa ya tadi? Kelompok 5 ya. Oke, kelompok 5. Saya cek dulu anggota kelompok 5. Angel Octaviana, halo. Halo Angel. Hadir, Mem. Mana? Oke. Saya, Mem. Masih penyesuaian. Ya, oke, masih penyesuaian. Oke ya. Natasha Septi Arlinda, halo. Hadir, ma'am. Oke. Nurul Fitriana. Hadir, ma'am. Oke. Baik teman-teman, semua presenter sudah hadir ya. Sedikit saya memberikan prolog ya sambil teman-teman presenter mempersiapkan presentasinya. Hari ini sore ini kita wah Angel tuh doanya makbul ya. Natasha juga doanya khusyuk ya. Oke, bagus sekali. Oke, hari ini kita belajar tentang learning ya. Belajar dan kreativitas ya, teman-teman. Kenapa materi tentang learning and creativity ini penting untuk Anda, khususnya di mata kuliah perilaku organisasi. Nah, sebelum teman-teman presenter menyajikan, coba saya ingin ngecek dulu eh, apa peserta mahasiswa. Halo Tia, Tia Alma Mega, halo. Halo, Mem. Tia di KRL ya? Di TJ, Mem, ya. Di KRL apa di busway? Di busway, Mem. Oke, nggak apa-apa. Saya tanya. Tapi suaranya masuk nggak ya? Soalnya kalau Masuk kencang-kencang banget, takut jelas ganggu. banget, jelas. Iya. Nah, nggak apa-apa. Oke, Tia, menurut Anda, kenapa sih kita eh, perlu memahami tentang learning and creativity? Silakan. Maaf, Mem. Apa tadi? Learning? Learning and creativity yang akan dibahas oleh kelompok 5. Kenapa? Kenapa itu Oh, penting untuk dibahas supaya, dalam organisasi? hmm, supaya di era yang semakin berkembang ini, kita dapat lebih mudah untuk Mm-mm. menguasai dan juga beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman yang lebih cepat. Hmm. Jadi kita harus terus learning, learning, learning gitu ya. Iya, Oke, supaya tepuk nggak tangan untuk ketinggalan Tia. zaman juga. Weh, keren. Terima kasih Tia ya, walaupun Anda di busway tapi masih tetap Iya, oke sama-sama, Mem. mengikuti ya. Baik teman-teman, belajar tentang learning and creativity tentu sangat penting ya, khususnya bagi Anda yang mengambil mata kuliah perilaku organisasi ya, karena kedua konsep ini merupakan inti ya dari bagaimana individu dan kelompok berkembang ya dalam suatu organisasi ya. Pemahaman tentang bagaimana proses belajar ya itu akan membantu Anda untuk memahami bagaimana mendapatkan pengetahuan ya, kemudian keterampilan juga sikap karyawan ya yang dapat dibentuk, kemudian tadi seiring perkembangan zaman kata Tia ya bisa berubah dengan cepat ya. Kemudian juga akan ditingkatkan gitu untuk mencapai tujuan organisasi ya. Sementara kreativitas juga berperan penting ya teman-teman dalam mendorong inovasi ya. Belum tentu sesuatu yang kreatif itu
akan menjadi suatu inovasi gitu. Jadi setelah kreativitas itu nanti naik ke level berikutnya yaitu inovasi ya. Sehingga kreativitas berperan tentu tadi dalam mendorong inovasi, kemudian juga memberikan solusi ya, pemecahan masalah dan juga adaptasi ya terhadap tadi perubahan yang terjadi ya antara perubahan lingkungan kerja yang dinamis, yang berubah-berubah ya, sehingga Anda dapat memahami hubungan antara learning dan kreativitas yang nantinya Anda akan melihat, akan mampu ya melihat bagaimana budaya organisasi itu ya bisa mempengaruhi hal-hal yang lainnya ya, sehingga learning khususnya ya dan juga creativity tidak hanya dipahami secara teoritis ya, tapi juga nanti akan membekali Anda untuk mendapatkan kemampuan praktis untuk menjadi agen perubahan khususnya nanti dalam dunia kerja gitu ya. Oke, kelompok 5 sudah siap ya? Silahkan share slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pujiwahono SEMSI dan juga Mem Susan Febriantina SPD MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Angel Keviana serta rekan saya Natasha Sakti Arlinda dan juga ada Nurul Fitriana. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi chapter 5 yaitu Learning and Creativity. Di chapter 5 ini terdapat beberapa submateri. Yang pertama yaitu definisi learning and creativity, yang kedua pembelajaran melalui konsekuensi, yang ketiga pembelajaran dari orang lain dan secara mandiri, yang keempat belajar dengan melakukan dan pembelajaran berkelanjutan melalui kreativitas, serta kelima yaitu organisasi pembelajar atau learning organization, serta terakhir ada studi kasus. Boleh di next. Baik, pertama-tama untuk latar belakang adanya materi ini, tentu ketika seseorang bekerja akan ada keinginan untuk mempelajari pekerjaannya. Keinginan belajar inilah yang bisa mempertemukan dengan suatu inovasi dalam pekerjaannya. Proses belajar ini terbagi menjadi berbagai macam cara belajar. Tahap pembelajar ini yang akan berpengaruh pada kinerja perusahaan karena akan mempermudah proses pekerjaan karyawan. Selain belajar dalam pekerjaan yang berpengaruh pada kinerja, belajar juga berdampak pada perilaku seseorang di dalam organisasi. Hasil pembelajaran dari berbagai cara ini akan menghasilkan inovasi dan perubahan perilaku yang mengutamakan kreativitas karyawan dalam bekerja, serta akan berpengaruh pada hasil kinerja organisasi yang berupa inovasi dari kreativitas para karyawannya. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Angel. Selanjutnya ada materi tentang definisi learning dan creativity. Yang pertama yaitu pembelajaran atau learning. Merupakan proses perubahan relatif permanen dalam pengetahuan, keterampilan, atau perilaku melalui pengalaman atau praktek. Halo, Menurut Yves, ini belum dimulai kan? sudah Suaranya nggak ada, maksudnya apa saya aja yang bermasalah atau yang lain juga? ada kan suaranya? Halo Alia, saya takutnya. Ada men suaranya kok di chat. Oke. Halo Alia, kok di saya? Halo, saya something coba. Halo Mem, ada suaranya Mem. Iya, iya, kalau Alia ada suaranya. Yang presentasi mana siapa?
Tes, mem, ada suaranya? Ah, iya, iya, iya. Sekarang ada. Yuk, dilanjut. Oke, mem. Saya lanjut ya, saya ulangin. Untuk pembahasan selanjutnya ini ada definisi dari learning dan creativity. Yang pertama ada pembelajaran atau learning. Yaitu proses perubahan relatif permanen dalam pengetahuan, keterampilan atau perilaku melalui pengalaman atau praktik. Menurut B.F. Skinner, learning adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian perilaku secara progresif yang menghasilkan perubahan perilaku yang dapat diamati. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan adaptasi, pemecahan masalah, dan membangun pemahaman serta perilaku positif yang bertahan lama. Sedangkan kreativitas atau creativity merupakan kemampuan menghasilkan ide, gagasan, atau solusi baru yang orisinal dan berguna. Menurut Gallagher pada tahun 1985, yaitu kreativitas adalah proses mental menggabungkan ide lama dengan cara baru. Tujuannya mendorong inovasi, berpikir kritis, motivasi intrinsik, dan kesiapan menghadapi tantangan. Jadi learning dan creativity ini saling mendukung, di mana pembelajaran mendorong eksplorasi, sedangkan kreativitas memanfaatkan hasil belajar untuk menciptakan inovasi baru. Keduanya membentuk proses creative learning yang meningkatkan motivasi, kemampuan memecahkan masalah, dan prestasi. Boleh tolong next? Materi selanjutnya itu tentang pembelajaran melalui konsekuensi atau learning through consequence atau operation conditioning yang dikembangkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1937, di mana menjelaskan bagaimana perilaku manusia dibentuk oleh konsekuensinya. Berbeda dari classical conditioning yang berfokus pada respon otomatis, teori ini menekankan perilaku sukarela yang menghasilkan konsekuensi tertentu. Perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif seperti penghargaan akan cenderung diulang, sedangkan perilaku dengan konsekuensi negatif akan berkurang. Proses ini berjalan melalui reinforcement schedule dan terbukti efektif dalam membentuk perilaku kompleks. Secara sederhana, modelnya adalah stimulus, respon, dan kemudian konsekuensi. Di mana konsep ini banyak diterapkan dalam pendidikan, terapi, serta manajemen perilaku. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada pembentukan dan pengendalian perilaku. Selanjutnya ada pembentukan dan pengendalian perilaku. Yang pertama ada penguatan atau reinforcement, yaitu proses pemberian konsekuensi yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku yang diinginkan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu penguatan positif, yaitu positive reinforcement, dilakukan dengan menambahkan stimulus yang menyenangkan setelah individu menunjukkan perilaku yang diharapkan. Tujuannya agar individu terdorong untuk mengulangi perilaku tersebut. Contoh penguatan positif ini yaitu seperti memberikan bonus, pujian, promosi, atau penghargaan. Yang kedua ada penguatan negatif atau negative reinforcement. Dilakukan dengan menghapus atau menghindari stimulus yang tidak menyenangkan ketika individu menampilkan perilaku yang diinginkan. Contohnya yaitu seorang manajer yang berhenti menegur pegawai setelah pegawai mulai menyerahkan laporan tepat waktu. Yang kedua ada pembentukan bertahap atau shaping, yaitu adalah proses membentuk perilaku baru secara bertahap dengan memberikan penguatan positif setiap kali individu menunjukkan kemajuan kecil menuju perilaku yang diharapkan. Teknik ini digunakan ketika perilaku target terlalu kompleks untuk diajarkan sekaligus. Contohnya pelatihan kerja, instruktur memberikan pujian atau penghargaan setiap kali peserta menunjukkan peningkatan ketelitian atau kinerja. Boleh tolong di next? Selanjutnya ada pengurangan perilaku negatif, extinction, dan punishment. Yang pertama ada pemadaman atau extinction, dilakukan dengan menghentikan pemberian penguatan terhadap perilaku yang sebelumnya diperkuat, sehingga perilaku tersebut secara bertahap menghilang. Contohnya memberikan bonus, pujian, promosi, atau penghargaan. Yang kedua ada hukuman atau punishment, yaitu adalah proses pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan untuk menurunkan atau menghentikan perilaku negatif. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada positive punishment dan negative punishment. Positive punishment yaitu menambahkan stimulus aversif seperti memberikan teguran atau denda, sedangkan yang negatif contohnya itu menghilangkan stimulus positif seperti mencabut hak istimewa atau bonus.
Nah, selain pengaruh konsekuensi dari lingkungan, individu juga dapat mengambil kendali secara internal melalui strategi pengendalian diri, penguatan diri, dan efektivitas diri. Yang pertama ini ada strategi pertama yang ini ada pengendalian diri atau self control, yaitu kemampuan mengatur impuls, emosi, dan perilaku untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi termasuk pemantauan diri dan menetapkan tujuan kecil. Manfaatnya meningkatkan produktivitas, kesehatan mental, dan adaptasi sosial. Kemudian ada penguatan diri atau self-reinforcement, yaitu proses memberi reward atau menghilangkan konsekuensi buruk pada diri sendiri untuk memperkuat perilaku positif, membantu transisi dari penguatan eksternal ke motivasi intrinsik. Contohnya memuji diri sendiri setelah menyelesaikan tugas. Yang terakhir ada efektivitas diri atau self-efikasi, yaitu keyakinan individu bahwa dirinya mampu melakukan perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu, mempengaruhi motivasi, ketahanan, dan kinerja. Strategi meningkatkannya yaitu seperti pencapaian kecil, role model, dan dukungan sosial. Tonggi next. Materi selanjutnya yaitu ada penerapan dalam organisasi dan etika. Organizational Behavior Modification atau OBMOD merupakan penerapan prinsip operation conditioning di lingkungan kerja untuk membentuk perilaku karyawan agar lebih produktif dan perilaku karyawan agar lebih produktif dan selaras dengan tujuan organisasi melalui pemberian konsekuensi seperti penguatan positif seperti bonus penghargaan maupun negatif pengurangan teguran atau beban kerja. OB4 ini membantu meningkatkan disiplin, kinerja, serta menurunkan perilaku negatif seperti absensi dan kelalaian. Tahapannya meliputi identifikasi perilaku, kunci, pengukuran baseline, analisis antecedent dan konsekuensi, penerapan intervensi, serta evaluasi hasil. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan OB-MOD ini dapat meningkatkan produktivitas. Namun perlu perhatian etis karena penggunaan penguatan dan hukuman secara berlebihan dapat menurunkan motivasi intrinsik, menimbulkan ketidakadilan dan menciptakan tekanan kerja. Oleh karena itu, penerapan ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan manusiawi dengan menekankan penguatan positif serta penghargaan terhadap otonomi karyawan. Boleh tolong di next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih Natasha untuk ini ada materi mengenai learning from others dan learning on your own. Baik, terima kasih Natasha. Selanjutnya ada materi mengenai learning from others dan learning on your own. Jadi seorang ahli yaitu Albert Bandura memperkenalkan social cognitive theory yang menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi karena pengalaman langsung, tapi juga melalui pengamatan sosial atau observational learning dan proses kognitif internal. Nah, dalam teori ini perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antar lingkungan, proses kognitif dan tindakan individu. Bandura juga menyebutkan ini sebagai konsep reciprocal determinism, di mana seorang belajar melalui observasi terhadap model sosial, pemikiran atau proses mental, dan konsekuensi dari perilaku yang diamati. Jadi dalam organisasi, pembelajaran tidak selalu harus terjadi melalui pengalaman langsung. Seringkali individu belajar dengan mengamati bagaimana orang lain bertindak dan bagaimana konsekuensi dari tindakan tersebut. Konsep ini dikenal dengan istilah vicarious learning ataupun observational learning. Nah, jadi vicarious learning itu merupakan proses belajar yang terjadi melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain serta konsekuensi dari perilaku tersebut. Jadi seseorang tidak harus mengalami langsung suatu peristiwa atau belajar, tetapi cukup dengan melihat bagaimana orang lain bisa berhasil atau gagal. Nah, dalam proses vicarious learning ini terjadi dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada attention atau perhatian. Jadi, seorang individu harus memperhatikan model atau perilaku yang diamati. Di lingkungan kerja, misalnya perhatian biasanya tertuju pada orang yang dihormati, kompeten, ataupun sukses. Misalnya, seorang karyawan baru memperhatikan bagaimana senior menangani komplain pelanggan dengan sopan. Lalu yang kedua itu ada retention atau penyimpanan. Jadi informasi tentang perilaku dan hasilnya ini bisa disimpan dalam memori seseorang dan ini memungkinkan pembelajaran tetap ada meski model ataupun inspirasinya tidak lagi hadir.
Lalu yang ketiga itu ada reproduction atau reproduksi. Nah, individu meniru perilaku yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Tahap ini membutuhkan kemampuan dan kesempatan untuk mempraktikannya. Lalu yang terakhir ada motivation. Jadi individu harus memiliki motivasi untuk meniru perilaku tersebut. Jadi biasanya muncul jika ia percaya hasilnya akan positif. Lalu untuk yang selanjutnya itu learning on your own. Jadi selain belajar dari orang lain, seseorang juga dapat belajar secara mandiri yang disebut sebagai bentuk self-control learning ataupun self-management. Nah, ini adalah kemampuan individu untuk mengatur, mengarahkan, dan memperkuat perilaku belajar sendiri tanpa pengawasan langsung. Belajar mandiri ini mencakup menetapkan tujuan pribadi untuk berkembang, mengamati hasil perilaku sendiri, memberikan self-rewardment, yaitu penghargaan bagi diri sendiri ketika berhasil mencapai target, dan juga menggunakan pengalaman masa lalu sebagai dasar bentuk perbaikan. Nah, efektivitas pembelajaran ini baik melalui orang lain maupun secara mandiri sangat dipengaruhi oleh self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk berhasil menyelesaikan suatu tugas. Jadi, self-efficacy ini bisa bersumber dari 4 hal utama, yaitu yang pertama past performance ataupun keberhasilan masa lalu. Nah, pengalaman sukses sebelumnya itu meningkatkan kepercayaan diri bahwa tugas serupa dapat diselesaikan lagi. Jadi, semakin sering seorang berhasil, maka semakin tinggi juga self-efficacy-nya. Lalu yang kedua ada vicarious experience atau pengalaman melalui pengamatan. Jadi yang melihat orang lain berhasil melakukan suatu tugas tertentu dapat meningkatkan keyakinan diri, terutama jika model tersebut mirip dengan individu tersebut. Lalu yang ketiga ada social persuasion atau dukungan sosial. Jadi dorongan dan kepercayaan dari orang lain, misalnya atasan ataupun orang yang dihormati itu, yang memberikan semangat dapat memperkuat rasa untuk dapat berhasil melakukan suatu tugas. Lalu yang selanjutnya ada psychological dan emotional states atau kondisi fisik dan emosional. Jadi keadaan emosional mempengaruhi persepsi kemampuan, rasa tenang dan positif meningkatkan self-efficacy, sedangkan stres atau kecemasan dapat menurunkannya. Jadi self-efficacy yang tinggi mendorong individu untuk lebih percaya diri dan lebih tahan terhadap suatu kegagalan. Ya, semuanya mendukung efektivitas pembelajaran di tempat kerja. Lalu yang selanjutnya ada learning by doing. Nah, learning by doing ini adalah proses belajar yang terjadi melalui pengalaman langsung. Jadi bukan hanya dari teori atau instruksi. Konsep ini juga menekankan bahwa seseorang akan memahami suatu pekerjaan ataupun keterampilan dengan lebih baik ketika ia benar-benar melakukannya sendiri. Nah, teori ini juga didasari oleh pandangan experimental learning dari David Holt yang menjelaskan bahwa pembelajaran efektif dapat terjadi melalui 4 tahap atau siklus. Yang pertama itu ada pengalaman konkret. Jadi, individu itu mencoba langsung suatu kegiatan. Lalu yang kedua ada refleksi, di mana individu itu mengevaluasi dari hasil pengalaman yang dia sudah alami. Lalu yang ketiga ada konseptualisasi, di mana seorang individu menyimpulkan pembelajaran apa yang ia dapat. Lalu yang selanjutnya ada eksperimen aktif, yang di mana ini hasil belajar yang diterapkan untuk mencoba pendekatan baru. Jadi dengan demikian, learning by doing tidak sekadar melakukan sesuatu, tapi juga melibatkan refleksi dan penerapan kembali agar pembelajaran dapat terus berkembang. Boleh tolong di next. Selanjutnya. Oh iya, belum next. Oke, selanjutnya ada the learning organization dan continuous learning. Jadi yang pertama untuk continuous learning through creativity-nya, pembelajaran tidak berhenti pada sekedar menguasai tugas, tapi juga menciptakan cara-cara baru yang lebih efektif dan inovatif. Nah, disinilah peran proses kreatif jadi penting. Untuk yang pertama itu proses kreatif dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks continuous learning, pembelajaran tidak berhenti pada sekadar menguasai tugas, tapi juga menciptakan cara-cara baru yang lebih efektif dan inovatif. Nah, disinilah peran kreatif menjadi penting. Untuk proses kreatif sendiri itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada persiapan. Jadi, seorang individu ini bisa mengumpulkan informasi, memahami masalah, dan mempelajari konteksnya. Lalu yang kedua ada inkubasi, yaitu tahap berpikir di bawah sadar, di mana ide-ide baru mulai terbentuk. Lalu yang ketiga ada iluminasi, atau munculnya ide baru atau kayak ya ide baru yang muncul. Lalu yang terakhir ada verifikasi, di mana ini merupakan proses pengujian ide tersebut untuk melihat apakah dapat diterapkan atau tidak. Nah, dalam organisasi proses ini terlihat saat karyawan mencoba pendekatan baru dalam pekerjaan setelah bereksperimen dan berdiskusi dengan rekan kerja. Lalu yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi kreativitas. Nah, kreativitas tidak hanya lahir dari kemampuan individu,
tapi juga dari berbagai faktor yang mempengaruhi sejauh mana seseorang dapat mengekspresikan dan mengembangkan idenya. Kreativitas juga merupakan hasil interaksi antara kepribadian, motivasi, dan lingkungan kerja. Beberapa faktor utama yang mempengaruhinya itu, yang pertama ada faktor individu. Nah, faktor ini mencakup kepribadian terbuka atau openness to experience, motivasi intrinsik, serta keterampilan kognitif dan teknis. Individu yang terbuka terhadap ide baru eh, dapat didorong dari kepuasan pribadinya dan memiliki kemampuan berpikir serta keterampilan yang memadai, cenderung lebih mudah menghasilkan ide kreatif dan menerapkannya secara nyata. Lalu yang kedua ada faktor organisasi. Nah, lingkungan kerja yang mendorong kebebasan bereksperimen dan tidak kega- apabila kegagalan terjadi, serta didukung kepemimpinan yang memberi kepercayaan akan memperkuat kreativitas seorang karyawan. Jadi kolaborasi lintas tim juga membantu memperluas cara pandang dan melahirkan ide-ide baru yang lebih inovatif. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor sosial dan lingkungan. Jadi dukungan rekan kerja, akses terhadap sumber daya informasi, serta suasana kerja yang terbuka terhadap perbedaan pendapat ini juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertukaran ide. Lingkungan yang suportif membuat karyawan merasa aman untuk bereksperimen dan belum belajar dari proses kreatif yang dijalani. Nah, izin lanjutin, untuk selanjutnya itu ada faktor organisasi dan interaksi dengan kepribadian. Nah, kreativitas tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tapi juga dari lingkungan organisasi. Kreativitas muncul ketika ada interaksi antara kepribadian individu dan iklim organisasi yang mendukung. Faktor-faktor organisasi yang mendorong kreativitas itu dari budaya yang menghargai ide baru dan eksperimen, kepemimpinan yang memberi kepercayaan, dukungan sosial, dan kolaborasi lintas tim. Lalu juga sistem penghargaan dan mengakui kontribusi kreatif. Jadi kombinasi antara individu dengan openness tinggi dan lingkungan yang memberi kebebasan akan menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada karakteristik dari karyawan kreatif. Nah, oke, untuk karakteristik dari karyawan kreatif ini, jadi karyawan kreatif adalah individu yang mampu menghasilkan ide-ide baru dan memecahkan masalah dengan cara yang tidak biasa. Karyawan kreatif umumnya memiliki karakteristik seperti honest experience, yaitu terbuka terhadap ide dan pengalaman, lalu intrinsic motivation atau terdorong dari kepuasan sendiri, bukan imbalan eksternal, dan cognitive flexibility, yaitu mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Lalu ada toleransi ambiguity, ya ini nyaman dengan ketidakpastian dan resiko, dan persisten yaitu tekun menghadapi tantangan. Jadi karyawan kreatif bukan hanya menghasilkan ide baru, tapi juga mau mengikuti, memperbaiki, dan menerapkannya. Boleh tolong di next. Nah, selanjutnya ada the learning organization. Jadi, learning organization adalah organisasi yang secara sistematis menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, lalu menyesuaikan perilaku berdasarkan pengetahuan baru tersebut. Organisasi ini punya 5 ciri utama. Yang pertama itu shared vision atau visi bersama. Jadi, semua anggota organisasinya memahami dan berkomitmen terhadap visi yang sama. Visi ini bisa menjadi arah dan inspirasi dalam setiap pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada continuous learning atau pembelajaran berkelanjutan. Pembelajaran tidak dilihat sebagai proyek sesaat, tapi sebagai bagian dari kehidupan organisasi sehari-hari. Lalu ada tim learning atau pembelajaran tim. Nah, anggota tim harus saling berbagi pengalaman dan ide. Jadi pengetahuan jadi milik kolektif, bukan individu. Lalu ada open communication, yaitu informasi mengalir dua arah. Nah, karyawan dapat memberikan masukan tanpa takut dan manajer bersedia mendengar. Lalu selanjutnya ada empowerment atau pemberdayaan karyawan, di mana karyawan diberi ruang untuk mengambil keputusan dan mencoba ide baru tanpa rasa takut terhadap kesalahan. Lalu selanjutnya untuk membangun budaya organisasi ini terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dengan mendorong refleksi setelah setiap kegiatan atau after action review. Jadi baik keberhasilan maupun kegagalan ini dapat dijadikan bahan belajar bersama dalam organisasi tersebut. Lalu ada bangun sistem yang berbagi pengetahuan, misalnya melalui mentoring, komunitas praktik, atau database pengalaman.
Lalu ada memberikan ruang eksperimentasi. Jadi karyawan didorong untuk mencoba pendekatan baru tanpa takut hukum. Selanjutnya ada menjadikan pembelajaran bagian dari strategi organisasi. Nah, pembelajaran bukan aktivitas tambahan, tetapi bagian dari cara organisasi bekerja. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan yang mendukung dan mencontohkan. Pemimpin berperan sebagai fasilitator pembelajaran, menginspirasi bukan sekedar mengarahkan. Jadi ketika pemimpin ikut menjadi juru pembelajar, maka seluruh organisasi akan tumbuh jadi lebih adaptif, inovatif, dan siap menghadapi setiap perubahan. Jadi tolong di next. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada studi kasus yaitu dari perusahaan Gojek yang bernama Bengkel Belajar Mitra. Nah, pastinya kalian sudah tahu kan aplikasi layanan Gojek itu apa? Gojek sendiri didefinisikan sebagai perusahaan layanan jasa yang mengutamakan pelayanan kepada konsumen. Layanan jasa ini sejak 2018 mengadakan pelatihan untuk para mitra yang dilakukan secara rutin. Perusahaan ini pun percaya kalau belajar adalah proses seumur hidup. Pelatihan ini adalah pelatihan bulanan dengan tema yang berbeda di setiap pelatihannya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada driver Gojek. Pelatihan yang diberikan tidak hanya teori, tetapi juga melalui praktik langsung sebagai pengalaman belajar para mitra driver Gojek. Nah, pada aspek learning sendiri, pelatihan Bengkel Belajar Mitra bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan mitra driver melalui materi wawasan yang disediakan. Yang kedua, pelatihan pun mengundang pakar ahli dalam memberikan wawasan kepada mitra driver agar dapat diterima dengan jelas dan yakin. Begitupun dengan aspek creativity, masukan dari para driver sebagai bentuk kreativitas dibutuhkan agar memperbaiki pelatihan. Lalu mitra driver bisa menerapkan hasil pelatihan dari Bengkel Belajar Mitra ini dengan pengembangan kreativitas dirinya sendiri di lapangan. Oleh karena itu, hasil yang didapatkan, driver merasa terbantu untuk menghadapi tantangan di lapangan sesuai dengan program pelatihan dan standar yang dipahami. Baik, boleh di next. Nah, terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, mohon maaf. Untuk kesimpulan sendiri, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing organisasi, pembelajaran atau learning dan kreativitas atau creativity merupakan komponen yang paling penting dan saling berkaitan untuk para karyawan. Pembelajaran pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi mendorong inovasi melalui pendekatan seperti learning through consequence, learning from others, dan learning by doing yang membentuk perilaku positif, kompetensi, dan budaya kerja adaptif. Model organizational behavior modification memperkuat perilaku produktif melalui penguatan dan pengalaman, sementara pembelajaran mandiri serta observasional meningkatkan self-efficacy sebagai dasar kreativitas. Kreativitas sendiri lahir dari sinergi antara faktor individu seperti keterbukaan terhadap pengalaman dan faktor organisasi yang mendukung inovasi serta pembelajaran berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep learning organization, organisasi dapat membangun budaya belajar yang adaptif, berinovasi, dan menjadikan pembelajaran serta kreativitas sebagai fondasi utama pertumbuhan jangka panjang. Boleh di next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan termasuk buku yang direferensikan oleh Pak Uji. Boleh di next. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dari teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi ini, karena kami manusia yang tidak sempurna dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab.
kepada peserta yang ingin bertanya. Halo Angel. Ya, Iya, kalau di kelas saya ya sesi tanya jawab itu wajib ya. Sifatnya ya, wajib. Jadi ma'am. setiap kelompok harus memberikan komentar, pendapat atau pertanyaan ya, boleh boleh komentar, boleh opini, boleh ide, boleh sharing pengalaman ya, sharing knowledge ya, bukan hanya bertanya. Silahkan ya, teman-teman, setiap kelompok untuk setiap pertemuannya wajib memberikan pendapat ya. Jadi tidak satu arah presenter saja yang yang memberikan materi, tapi juga teman-teman yang lainnya dapat menanggapi ya. Seperti biasa PJ Alia, tolong dicatat active participants ya, baik yang bertanya, menanggapi atau berkomentar terkait dengan topik yang sedang dibahas. Ya, jangan lupa teman-teman menyebutkan nama. Oke, silakan kita mulai. Baik, di sini sudah ada dua peserta. Di sini sudah ada dua peserta. Yang pertama ada Alia Lutfia dan juga Dea Fitriani. Kepada Dea, kepada Alia dipersilakan untuk memberikan opini, pendapat, ide ataupun wawasan ataupun pertanyaan kepada kelompok kami. Ya, terima kasih Angel. Sebelumnya perkenalkan saya Alia Lutfia dari kelompok 2. Saya mau tanya, tadi itu kan dijelasin extinction itu digunakan untuk menghentikan perilaku negatif dengan cara menghilangkan penguatan terhadap perilaku tersebut. Tapi kita kan tahu ya, setiap individu pasti memiliki tingkat self-efficacy atau kepercayaan diri yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya itu, gimana penerapan extinction ini dapat memengaruhi karyawan dengan tingkat self-efficacy yang rendah? Apakah justru membuat mereka semakin tidak percaya diri atau bisa menjadi proses pembelajaran untuk memperbaiki perilakunya? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas Alia. Untuk berikutnya kepada Dea Fitriani dipersilakan untuk menyampaikan pendapat, opini, wawasan ataupun pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan juga pemaparannya. Saya Devi Trin Prayogi dari kelompok 3. Izin bertanya. Tadi kan sekarang ini udah masuk yang namanya era disrupsi teknologi dan kebutuhan itu kan akan beradaptasi dengan berkelanjutannya. Dan khususnya itu efisiensi itu kan seringkali menjadi sebuah prioritas utama. Dan juga tadi di presentasi itu kan menekankan bahwa pentingnya sinergi antara dari learning dan creativity itu sendiri untuk mencapai suatu pertumbuhan jangka panjang itu sendiri. Nah, pertanyaannya, menurut kalian bagaimana sebuah learning organization ini dapat merancang kerangka kerja manajemen kinerja yang secara harmonis untuk mengintegrasikan positif reinforcement dari operant conditioning dengan peningkatan dari self efficiency dari pembelajaran mandiri. Mungkin itu aja pertanyaannya kurang lebih. Makasih. Baik, terima kasih Dea. Untuk selanjutnya ada Natasha Sharon. Kepada Natasha Sharon dipersilakan untuk menyampaikan ide, wawasan, opini, pendapat, serta pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natasha Sharon dari kelompok 16. Izin bertanya, dalam teori operant conditioning and organizational behavior modification, perilaku karyawan itu bisa dibentuk melalui reinforcement dan punishment. Tapi kreativitas itu kan justru butuh ruang eksplorasi dan kebebasan berpikir. Bagaimana organisasi bisa menegakkan kedisiplinan perilaku tanpa menjadikan sistem pembelajaran sebagai alat kontrol yang justru mengekang atau menghalang kreativitas individu tersebut. Apakah dapat dipahami pertanyaannya? Baik, terima kasih Natasha. Sudah jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau menyampaikan opini atau pendapatnya? Baik, jika
begitu, izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban kepada para penanya. Oke, terima kasih Angel. Sambil menunggu teman-teman presenter memberikan pendapatnya, ya, merespon, izin saya menyampaikan apa ya, koreksi atau apa ya disebutnya. Tadi atas pertanyaan teman Anda yang pertama siapa ya? Nah, tadi kan teman-teman presenter juga menyebutkan self efficacy atau efikasi diri gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan teman-teman antara efikasi diri dengan percaya diri. In English, efikasi diri itu self efficacy. Self efficacy. Sementara percaya diri itu self confidence, ya. Nah, kalau self efficacy atau efikasi diri itu adalah bagaimana seseorang yakin akan kemampuannya untuk melakukan sesuatu, ya. How do I ensure to what I do? Nah, simpelnya begitu ya. Jadi lebih kepada keyakinan. Ya, self efficacy itu adalah keyakinan. Seberapa yakin saya mampu melakukan ini, gitu ya. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh Albert Bandura, ya, yang khususnya lebih menekankan kepada bagaimana mengelola tindakan, ya, tindakan diri pribadi untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, itu efikasi diri, ya. Sementara percaya diri atau self confidence itu berkaitan dengan perasaan umum, ya, tentang bagaimana nilai dan kemampuan diri secara keseluruhan, ya, bukan hanya pada satu tugas, ya, tapi juga secara luas gitu ya. Saya misalnya percaya diri melakukan ini gitu ya. Saya memang yakin dengan diri saya gitu ya. Nah, jadi kalau self confidence itu lebih kepada percaya diri, tapi kalau self efficacy adalah keyakinan terhadap diri sendiri, gitu ya. Nah, ini tentu berbicara tentang self efficacy dengan self confidence. Ini kalau self efficacy itu nanti dampaknya terhadap motivasi, ya, kemudian juga kinerja seseorang, ya. Sementara self confidence itu dapat mempengaruhi bagaimana cara seseorang menghadapi kehidupan, ya, secara umum, secara meluas, gitu ya. Itu saja koreksinya ya. Jadi tadi barangkali yang disampaikan oleh eh, penanya pertama itu lebih kepada self efficacy kalau saya tadi tangkap ya. Betul Alia ya, bukan self confidence tapi self efficacy ya. Silakan.
Baik, di sini kami sudah mendiskusikan jawaban untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan kami. Persilakan. Baik, terima kasih Angel. Oke, izin ulang pertanyaannya Alia tadi ya. Pertanyaannya itu bagaimana penerapan ex- extin- extinction dapat mempengaruhi karyawan dengan tingkat self-efficacy yang rendah? Apakah itu membuat mereka semakin tidak percaya diri atau malah bisa jadi proses pembelajaran yang untuk memperbaiki perilaku? Nah, jadi kalau misalkan diterapkan pada karyawan yang self-efficacy-nya rendah, extension itu bisa berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik karena mereka sudah ragu pada kemampuannya sendiri kan. Nah, jadi hilangnya penguatan terhadap perilaku itu bisa membuat mereka tuh semakin yakin kalau diri mereka itu sebenarnya nggak mampu melakukan tugas dengan benar. Jadi akibatnya motivasi dan usaha untuk coba laginya itu bisa menurun. Tapi kalau misalkan extensionnya itu diterapkan dengan cara yang mendidik dan disertai dengan arahan yang jelas, itu justru bisa membantu nih karyawannya belajar mengenali perilaku mana yang kurang efektif dan gimana nih cara memperbaikinya. Jadi misalnya manajer tuh nggak ngasih pujian atau untuk cara kerja yang lama, tapi lebih ke ngasih bimbingan agar karyawannya itu bisa menemukan pendekatan ataupun cara baru yang lebih tepat untuk mengerjakan suatu tugas. Jadi pengaruh extension terhadap karyawan dengan self-efficacy yang rendah itu tergantung pada konteksnya. Jika tanpa dukungan, bisa menurunkan keyakinan diri terhadap kemampuannya, tapi eh, apabila dengan pendampingan yang positif, extension bisa menjadi proses belajar yang meningkatkan self-efficacy karena karyawan belajar bahwa dengan usaha dan strategi yang tepat, mereka bisa memperbaiki hasil dari pekerjaan mereka. Gitu, Alia. Apakah sudah menjawab? Berarti bisa untuk memperbaiki asalkan ada dampingan yang kuat gitu ya. Iya, Oke, betul, Alia kayak gitu. oke, Oke, terima kasih. terima kasih ya Nurul, izin menambahkan ya terkait pengaruh extinction terhadap self-efficacy karyawan yang rendah gitu ya. Nah, dalam eh, bukunya Bandura gitu ya, ya terkait dengan self-efficacy ya, karyawan yang memiliki self efficacy yang rendah disebutkan mereka biasanya sudah memiliki keyakinan yang lemah terhadap bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugas ya. Jadi ketika manajer memberikan penguatan secara positif seperti memberikan dukungan ya, umpan balik yang positif, pujian misalnya ya, apresiasi ya, itu dihilangkan melalui extinction, maka keyakinan mereka pun akan semakin menurun sebetulnya ya. Nah, sehingga akibatnya motivasi mereka justru akan berkurang ya karena mereka tidak melihat antara hubungan antara usaha yang mereka lakukan dengan hasil ya, dan kemungkinan kinerja mereka pun menurun karena mereka merasa tidak mampu memperbaiki kesalahan ya. Eh, jadi udah mah gitu kan, keyakinannya rendah gitu ya. Nah, kemudian dengan manajer yang seperti demikian, maka itu akan apa, berpotensi ya, apa, karyawan itu merasa tidak ada usaha yang berhasil ya, seperti itu. Nah, penerapan extinction yaitu penghilangan penguatan terhadap perilaku tertentu tadi gitu ya, menghilangkan apa, penguatan gitu ya, dapat mempengaruhi secara signifikan ya bagaimana self efficacy karyawan terutama bagi mereka yang memiliki tingkat efikasi yang rendah ya. Nah, dalam teori Skinner tersebut ya, justru extinction itu terjadi ketika perilaku yang sebelumnya diperkuat, misalnya pujian gitu ya, penghargaan atas kinerja, itu tidak diikuti oleh konsekuensi yang positif, maka hal tersebut akan membuat perilaku tersebut perlahan menghilang. Begitu ya, itu tambahannya ya, teman-teman. Terima kasih, Man. Oke, di sini izin melanjutkan.
Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Natasha. Tadi pertanyaannya tuh dalam teori operant conditioning dan organizational behavior modification, perilaku karyawan bisa dibentuk melalui reinforcement dan punishment, tapi kreativitasnya tuh justru butuh ruang eksplorasi dan kebebasan berpikir. Jadi, bagaimana organisasi bisa menegakkan kedisiplinan perilaku tanpa menjadikan sistem pembelajaran sebagai alat kontrol yang justru yang mengekang kreativitas individu. Jadi menurut hasil diskusi kami, jadi kuncinya itu ada di keseimbangan. Jadi organisasi itu tetap perlu menegakkan aturan dan kedisiplinan biar kerjanya itu tetap terarah, tapi cara penerapannya juga jangan kaku. Jadi sistem pembelajarannya itu sebaiknya bukan hanya mengontrol perilaku, tetapi juga jadi wadah buat karyawannya belajar dari kesalahan dan berani coba hal baru. Jadi misalnya kalau ada pelanggaran, jangan langsung dihukum, tapi lebih ke arahkan ke refleksi dan perbaikan gitu. Terus atasannya juga ya perlu memberikan feedback yang membangun, bukan yang menakutkan. Jadi lingkungan kerjanya pun tetap disiplin, tapi suasananya tuh jadi tetap terbuka dan mendukung kreativitas. Jadi intinya tuh organisasi perlu tetap tegas, tapi tetap fleksibel supaya karyawannya bisa disiplin tanpa kehilangan semangat. Apakah sudah terjawab, Natasha? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Dea, izin mengulangi, menurut kalian bagaimana sebuah learning organization dapat merancang kerangka kerja, manajemen kinerja, dan secara harmonis mengintegrasikan positive reinforcement dari operant conditioning dengan peningkatan self-efficacy dari pembelajaran mandiri? Izin menjawab, kalau menurut kami, learning organization itu bisa menyatukan keduanya dengan cara bikin sistem yang bukan cuma fokus pada hasil, tapi juga pada proses belajar karyawannya. Misalnya, organisasi bisa menerapkan positive reinforcement atau bantuan positif dengan memberi penghargaan atau pengakuan setiap kali karyawan menunjukkan inisiatif belajar atau berhasil menerapkan hal baru dalam pekerjaannya. Tapi di sisi lain, mereka juga perlu dikasih ruang buat soft learning, seperti kesempatan ikut pelatihan sesuai minatnya, proyek eksploratif, ataupun mengikuti mentoring. Jadi karyawan merasa didukung bukan hanya dikontrol oleh atasan. Dengan begitu, penguatan positif pun bisa bikin mereka termotivasi secara eksternal dan juga dari dalam dirinya sendiri. Pengalaman belajar mandiri itu menunjukkan rasa percaya diri dan juga kemampuan untuk berkembang. Nah, itu jawaban dari kami. Apakah sudah terjawab, Dea? Sudah terjawab, Angel. Makasih. Tutup. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, izin menutup kembali. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah memaparkan materinya tentang learning and creativity dengan sangat baik ya, khususnya teman-teman yang juga mempresentasikan dan juga menanggapi proses pembelajaran kita sore hari ini ya, sedikit masukan barangkali untuk tim penyaji ya dari saya ketika mempresentasikan materi jangan terlalu cepet-cepet pengen cepat selesai materi gitu ya sampai kebelibet gitu kan ketika mempresentasikan ya santai saja kita kan 3 SKS 150 menit jadi terutama ini siapa tadi Nurul sudah sangat bagus ya Nurul ya dalam menyajikan materi Anda memberikan penekanan-penekanan terhadap hal-hal yang simple dan kecil di slide ya, tapi Anda dengan sangat jelas ya menjelaskan hal-hal tersebut ya. Kemudian Angel juga ya, Natasha mohon jangan terlalu cepat gitu ya ketika mempresentasikan ya. Oke,
Itu saja masukan untuk presenter ya. Baik teman-teman, to sum up the materials ya, our topic tentang learning in organization atau pembelajaran organisasi ya, tadi dibahas oleh penyaji bahwa pembelajaran organisasi itu merupakan proses di mana suatu organisasi ya secara kolektif, secara bersama-sama ya, mereka memperoleh lalu mengembangkan ya dan memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan kinerja mereka dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis dan begitu cepat ya. Nah, dalam konteks organisasi ya pembelajaran tidak hanya terjadi pada individu saja, setiap karyawan ya. Ya memang setiap karyawan harus terus belajar ya, tetapi juga pembelajaran itu ada pada tataran tim ya dan organisasi secara keseluruhan dengan berbagai cara tadi yang disampaikan ya. Ada melalui berbagai pengalaman ya, learning self, learning from others ya, learning from experience ya, melakukan refleksi, kemudian tadi juga melalui belajar dari perilaku orang lain, dari kesuksesan atau bahkan kegagalan ya, baik diri sendiri ataupun orang lain ya, dan penerapan ide-ide baru. Nah, ini penting ya dalam praktek kerja. Ya, sehingga konsep tentang pembelajaran organisasi ini sebagai learning organization itu akan mendorong setiap karyawan untuk terus belajar, dan berinovasi. Nah, tadi kaitannya dengan kreativitas ya, teman-teman, pembelajaran organisasi itu menyediakan lingkungan ya yang mendukung munculnya ide-ide baru dan tentu itu harus didukung oleh pimpinan organisasi ya, oleh organisasi dengan cara menciptakan budaya kreatif, budaya inovatif ya sehingga karyawan tidak merasa terancam, merasa nyaman ketika mereka do something out of the box gitu. Ya, biasanya kan kalau orang-orang yang kreatif itu ya teman-teman salah satu cirinya adalah out of the box ya. Unik, lain daripada yang lain, atau juga bisa dikatakan apa sih nyentrik gitu ya, atau ya beda lah dari kebiasaan gitu ya, karena memang definisi dari kreatif itu sendiri adalah berbeda, memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Nah, ketika karyawan oleh pimpinan, oleh organisasi diberikan ruang untuk berpikir secara kritis ya, menghasilkan ide-ide yang kreatif. Mereka juga diberikan fasilitas untuk bereksperimen, disediakan budaya kerja yang tidak takut gagal ya, maka kreativitas akan tumbuh secara alami dalam organisasi tersebut ya. Nah, namun tentu kreativitas saja teman-teman tidak cukup ya, karena setelah kreativitas tadi ya, maka organisasi juga harus menuju apa yang dinamakan inovasi ya. Apa beda inovasi kreativitas dengan inovasi? Coba menurut teman-teman. Loh, ini saya dari tadi. Ayo, ada yang tahu apa beda kreatif dengan inovatif? Ada yang tahu atau ada yang mau berpendapat? Bukan tahu ya. Kalau kreatif itu baru di tataran ide ya, sementara inovatif itu sudah menghasilkan produk ya teman-teman ya. Sudah menghasilkan luaran produk atau pelayanan atau sesuatu gitu ya. Nah, itu lebih kadarnya lebih tinggi daripada kreativitas ya. Oleh karena itu dalam hal ini tadi kaitan antara learning organization dengan creativity itu jelas sangat berhubungan ya, dan banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya tentang dampak ya learning organization
on creativity towards tadi peningkatan kinerja karyawan dan juga peningkatan kinerja organisasi. Ya, sehingga banyak hal yang memang perlu dilakukan oleh organisasi ya untuk menghasilkan kreativitas, inovasi ya seperti tadi bagaimana membangun budaya belajar, learning culture ya yang mana organisasi harus mendorong keterbukaan ya, kolaborasi, keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru ya, juga mendorong pembelajaran dari experience ya, mau berhasil, mau gagal, is okay. Itu organisasi harus siap dengan itu. Bukan hanya siap berhasil, semua orang siap pasti untuk menghadapi keberhasilan ya, tapi tidak semua organisasi siap kan menghadapi kegagalan. Oleh karena itu, mereka harus anticipate bagaimana menghadapi kegagalan tersebut ya. Kemudian juga bagaimana menciptakan knowledge sharing. Nah, ini juga penting ya, teman-teman, berbagi pengetahuan. Jadi, pengetahuan yang dimiliki oleh setiap karyawan itu tidak hanya dimiliki oleh satu karyawan, tapi bagaimana bisa di-share, ya, bisa ditransfer kepada karyawan lain sehingga nanti akan memberikan dampak yang lebih menyeluruh, ya. Kemudian juga bagaimana memberikan tadi otonomi ya, ruang mengeksperimen sehingga setiap anggota organisasi merasa aman ya. Aku kalau kritis aman gitu ya, nggak akan ditandai, nggak akan gimanain gitu, nggak akan digosipin gitu kan ya, tapi senang gitu ya mereka ketika mereka kritis gitu ya. Nah, tentu teman-teman organisasi yang mampu belajar ya bukan hanya akan menciptakan kreativitas secara individu tetapi juga uh, inovasi yang berkelanjutan untuk organisasi tersebut ya di masa yang akan datang ya. Baik, teman-teman, terima kasih. Saya kira cukup untuk kelas sore hari ini ya. Sekali lagi apresiasi untuk para presenter ya. Mohon maaf kalau di kelas saya mungkin agak cerewet ya, teman-teman. Saya berkaitan dengan materi ya. Teman-teman kalau kirim PPT misalnya ya sangat singkat, lalu saya kritisi, saya balikan gitu ya PPT-nya dan teman-teman harus revisi. Tolong itu dianggap biasa, yaitu sebagai umpan balik ya dari saya untuk teman-teman supaya lebih baik ya. Oke, Alia dan teman-teman saya kira cukup ya. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah ketemu lagi pekan depan. Alia dijadwalkan kita kalau bisa dipindah jadwal ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam.